Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Di dalam lembah air mata, di dalam lembah maut, Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Oh, percayalah dan kuatlah harapanmu. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Tuhan tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Di dalam lembah air mata, di dalam lembah maut, Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Tuhan tidak tinggalkan. Dia sedang bekerja. Saudara, senang rasanya kita bisa kembali di dalam acara The Bread of Life kali ini. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang dituju Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang dituju Tuhan. Mazmur pasal 33 ayat 18-19 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk apa mata Tuhan tertuju? Ternyata untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Nah, kita perlu paham, saudara, ikut Tuhan Yesus bukan berarti kita bebas masalah. Ya. Ikut Tuhan Yesus, masalah tetap datang. Tetapi dari semua masalah selalu akan ada jalan keluar. Bahkan masalah berat sekalipun seperti ini, ya, dikatakan daripada maut, berarti ada sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin itu penyakit yang datang untuk menghantui hidup seseorang, bahkan mungkin divonis akan mengalami kematian. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Artinya ada masa di mana mengalami kekurangan, kebutuhan yang tidak tercukupi. Tetapi ternyata mata Tuhan tertuju. Buat mereka yang mengalami itu semua, mata Tuhan tertuju. Nah, cuman gimana? Jenis orang seperti apa yang mata Tuhan akan tertuju? Saudara, dalam satu kisah di Perjanjian Baru, dari semua kumpulan orang, tiba-tiba Tuhan mau menyembuhkan seorang yang mengalami sakit di kolam Bethesda. Kalau saudara ingat kisahnya, dari banyak sekali orang, tiba-tiba mata Tuhan tertuju, terfokus. Saudara, saya rindu mata Tuhan terfokus buat saudara dan saya, bukan cuman mata Tuhan membantu kita dalam hal-hal lain, tapi juga mata Tuhan fokus. Artinya Tuhan tuh penasaran gitu. Tuhan tuh memperhatikan, Tuhan tuh kasih privilege. Bahwa ini orang pasti di antara 5 atau 10 orang, ini mataku tertujunya sama yang ini dulu. Nah, gitu saudara ya. Saya rindu mata Tuhan tertuju. Nah, gimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang mata Tuhan tuh tertuju kepada kita? Saya percaya Tuhan punya anugerah buat semua orang. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Tetapi Alkitab nggak bisa bohong. Alkitab selalu mencatat mata Tuhan tertuju kepada beberapa orang saja yang tiba-tiba Tuhan fokus gitu, seolah-olah yang lain menjadi di nanti dulu gitu ya, ini dulu gitu. Gimana? Nah, gimana menjadi orang yang mata Tuhan tertuju? Yang pertama dikatakan tadi adalah yang takut akan Tuhan. Nah, bahasa aslinya berkata gini, yang mencurahkan seluruh hidupnya sama Tuhan.
Itu saudara. Yang disebut yang takut akan Tuhan tuh, yang mencurahkan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Kalau ada masalah, pokoknya Tuhan, cari Tuhan dulu. Mau mengambil keputusan, Tuhan, cari Tuhan dulu. Nah ini, tipe orang yang takut akan Tuhan tuh itu, saudara. Karena banyak orang mendefinisikan takut akan Tuhan tuh mungkin menjadi benar-benar takut gitu ya, karena Tuhan seolah-olah menjadi monster yang mengerikan. Bukan. Takut akan Tuhan adalah sikap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, tetapi juga dia menjadi pribadi yang bukan cuma menghormati, mencurahkan seluruh hidupnya sama Tuhan. Artinya, dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, yang kedua adalah orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, dalam bahasa Asia artinya adalah menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Tuhan, hari ini Tuhan mau tolong kan? Nanti-nantikan Tuhan. Tuhan, memang kemarin belum ditolong, tapi saya percaya hari ini Tuhan pasti tolong. Itu orang menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan yang lain. Wah Tuhan, pokoknya Tuhan dinanti-nantikan senantiasa. Tuhan mau ngomong apa ya hari ini? Tuhan mau beri saya hikmat apa ya hari ini? Itu menanti-nantikan Tuhan. Makanya ciri orang yang menanti-nantikan Tuhan, pasti dia akan banyak bersekutu dengan Tuhan. Kerinduannya dia akan terus mencari Tuhan. Sekalipun sibuk dalam kerjaan, sekalipun sibuk dalam kehidupan rumah tangga, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, pasti selalu punya waktu untuk Tuhan. Itu cirinya, saudara ya. Jadi kalau saudara mungkin ngalamin sekarang seperti dikejar maut. Ada satu sakit penyakit mungkin yang menyerang Anda dan rasanya dokter sendiri berkata, medis berkata tidak mungkin sembuh. Atau mungkin yang betul-betul engkau sudah tidak punya harapan untuk hari esok. Ya. Mau makan apapun saudara besok nggak tahu. Karena betul-betul sudah dalam keadaan kekurangan. Nggak cukup untuk biaya kehidupan. Saudara, buat saudara semua, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan hamba Tuhan, jangan mengandalkan orang kaya, jangan. Saudara andelin Tuhan. Percaya saudara. Saya di dalam masa kesesakan, saya nggak cerita sama siapa-siapa. Saya cuma cerita sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan kirim orang-orang yang nggak pernah kita duga. Tiba-tiba bisa ngirim makanan, bisa ngirim apa yang kita butuhkan. Itu Tuhan yang kita sembah. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang berkati setiap umat-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun saat ini buat mereka. Mereka yang sedang dalam keadaan ketakutan, mereka yang dalam keadaan bimbang, mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang kehilangan pengharapan. Bahkan mereka seperti sedang dikejar oleh maut. Tuhan, Engkau Allah yang melepaskan, membebaskan mereka. Dan mata-Mu Tuhan tertuju pada setiap mereka yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menanti-nantikan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang dengan segera menjawab setiap doa dan pergumulan mereka. Berkati semua aktivitas mereka sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.